Audiobuku.com mempersembahkan Kecil-kecil, Jagoan Bisnis. Panduan agar anak mandiri dengan uang saku. Karya Via Sofyan. Dibacakan oleh Akma. Selamat mendengarkan. 7. Selamat datang uang. Mendapat keuntungan materi atau uang sudah pasti bisa anak Anda dapat dari berbisnis. Apalagi bila bisnisnya berjalan lancar dan berkembang pesat. Mereka mungkin bingung saat tiba-tiba punya banyak uang yang selama ini tidak mereka miliki. Mereka akan mulai memikirkan cara menggunakannya, seperti dengan membelanjakannya, atau mungkin karena sudah susah didapat, kamu jadi pelit sehingga memilih untuk ditabung saja. Agar anak tidak kebingungan, apalagi salah dalam mempergunakannya, penting bagi Anda untuk mempersiapkan anak agar mampu mengelola dan memanfaatkan uang yang didapat dari bisnis mereka. Salah satu cara agar mereka tidak kalap saat mempunyai uang banyak adalah dengan memiliki tujuan awal berbisnis. Apakah untuk membeli mainan yang selama ini mereka inginkan, atau hanya ingin memiliki uang banyak? Akan lebih baik bila kamu memanfaatkan uang yang didapat untuk hal-hal yang bermanfaat. Uang yang mereka dapat mungkin tidak sedikit, jadi penggunaannya pun harus sangat bijaksana. Menabung merupakan cara yang biasanya disarankan saat seseorang mempunyai banyak uang. Secara pribadi, penulis berpendapat bahwa menabung hanya akan membuat uang tersimpan. Mungkin akan bertambah karena adanya bunga bank. Tapi, itu hanya akan menambah jumlahnya, bukan nilainya. Lalu, bagaimana caranya agar uang yang dimiliki anak bertambah nilainya? Investasi. Yap, biasakan anak untuk berinvestasi dengan uang yang mereka dapat. Bisa dengan menggunakannya untuk memajukan bisnis mereka atau hal lain yang lebih berguna seperti membantu orang lain. Tanamkan dalam diri anak bahwa mereka akan merasakan uangnya lebih banyak bila digunakan untuk investasi daripada sekedar dibelanjakan atau ditabung. Hal ini tidak lain karena uang tersebut bisa lebih mendatangkan manfaat, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain di sekitar mereka. Delapan. Nak, ini ide-ide bisnis buatmu. Tidak adil rasanya menolong anak Anda untuk berbisnis tanpa memberi mereka ide-ide bisnis. Di sini, penulis akan memberikan beberapa ide yang dirasa pas dengan keseharian anak-anak. Namun, sebelum masuk ke pembahasan itu, tidak ada salahnya jika Anda menerangkan bahwa banyak pengusaha yang gonta-ganti usahanya sebelum akhirnya menetapkan pilihan pada satu jenis usaha. Sampaikan kepada anak Anda bahwa mereka juga akan menemukan jenis usaha yang paling sesuai sehingga mereka bisa menikmati setiap prosesnya. Ini perlu disampaikan agar mereka tidak patah semangat ketika menemui kegagalan. Sampaikan pula kepada anak Anda bahwa menjadi pengusaha berarti harus cerdik dalam melihat peluang, apalagi dalam pemilihan produk. Agar lebih mudah, suruh anak Anda untuk melihat atau menanyai setiap orang di sekitar mereka mengenai hal yang disukai atau dibutuhkan. Bimbing anak untuk mengkalkulasi mana yang paling banyak diminta dan apakah produk tersebut sesuai dengan kemampuan mereka atau tidak. Nasihati anak agar jangan terlalu memaksakan diri, membuat produk yang di luar jangkauan, seperti yang butuh modal besar dan tenaga kerja yang banyak. Agar lebih mudah dalam menentukan produk, anak Anda bisa diajak melihat peluang yang ada dalam diri mereka sendiri atau melihat pasar. Misalnya, teman-teman mereka sedang menyukai bando dengan hiasan pita berukuran besar. Mereka bisa mengukur mana yang lebih mereka suka dan mereka bisa apakah membuat bando-bando berpita besar sendiri lalu menjualnya kepada teman-teman, atau menjual bando-bando produksi orang lain. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Bila membuat sendiri, keuntungan penuh akan menjadi milik mereka.
Hal ini sepadan dengan tenaga yang mereka keluarkan untuk membuat bando-bando itu sendiri dan mengganti modal yang untuk membeli bahan-bahan membuat bando. Bila menjual produksi orang lain, mereka hanya mendapat komisi dari bando-bando yang berhasil mereka jual, tetapi mereka tidak kerepotan untuk membuatnya juga tidak perlu mengeluarkan modal. Nah, berikut ide-ide usaha yang bisa Anda sampaikan kepada buah hati. A. Bisnis menjual barang orang lain. Meski keuntungannya tidak terlalu besar, beberapa ide bisnis berikut ini layak disampaikan kepada buah hati yang saat ini tengah meniti satu persatu anak tangga kesuksesan bisnisnya. Apa saja ide tersebut? Berikut penjelasannya. 1. Menjual snack atau cemilan. Anak-anak pasti senang makan snack atau cemilan. Selain harganya murah, rasanya pun juga enak. Ya, ini adalah peluang bisnis. Caranya, anak dapat membeli satu snack dalam jumlah banyak. Misalnya 1 kilo. Boleh satu macam atau lebih, bergantung jumlah uang yang kamu punya. Harga setiap jenis snack berbeda-beda. Mereka bisa memilih mana yang paling banyak disukai teman-teman mereka. Kemudian mereka bisa mengemas kembali snack tersebut ke dalam bungkus-bungkus kecil. Suruh anak untuk menghitung jumlah bungkusan snack kecil yang dihasilkan dari bungkusan besar. Kemudian, bagi harga beli snack dengan jumlah bungkusan tersebut. Misalnya, harga sekilo snack adalah 20.000 dan bungkusan kecil yang didapat adalah 10 bungkus. 20.000 dibagi 10 sama dengan 2.000. Berarti, untuk bisa mengembalikan modal, anak Anda perlu menjual dengan harga Rp2.000. Tapi, kalau begitu mereka belum untung. Mereka bisa menaikkan harga jual Rp2.000 menjadi Rp2.500 untuk setiap bungkus kecil snack. Jadi, mereka bisa memperoleh keuntungan Rp500 untuk setiap bungkusnya. Tipspreneur. Anak bisa berburu snack yang belum teman mereka coba. Mereka bisa mencarinya di pasar. Kalau menyukainya, mereka bisa coba menjualnya kepada teman. Bila permintaan dari temanmu naik, anak Anda bisa menambah jumlah jualan dari 10 jadi 20 bungkus kecil atau dari satu macam snack jadi 3 macam. Jangan lupa memberi peringatan kepada anak agar memperhatikan cemilan yang mereka jual. Pastikan cemilan tersebut tidak mengandung zat berbahaya dan tidak lewat dari tanggal kadaluarsanya. 2. Jualan pulsa. Teman-teman sekelas anak Anda pasti suka SMS-an, sering kehabisan pulsa, dan bingung nyari tukang jualnya. Ya kan? Nah, hal ini bisa dimanfaatkan oleh anak Anda sebagai peluang bisnis dengan menjadi agen pulsa. Memang, menjadi agen pulsa modalnya cukup besar. Mengatasi hal ini, anak Anda bisa diberi pinjaman modal atau disuruh mengumpulkan uang dahulu dengan bisnis lain sampai mampu membeli chip untuk jualan pulsa. Biar teman-temannya tahu ia jualan pulsa, jangan lupa memberitahu agar anak Anda berpromosi dan jangan gengsi menawarkan pulsa kepada teman-temannya. Tipspreneur. Anak harus diwanti-wanti agar berhati-hati saat mengisikan nomor handphone dan jumlah pulsa yang akan diisi. Kalau tidak, bisa terjadi salah kirim dan mereka bisa tekor karena harus mengisinya atau mengisi deposit lagi tanpa dapat uang ganti rugi. Pastikan juga kalau pulsa yang mereka kirim sampai ke nomor pembeli dengan selamat. Bantu anak mencari agen pulsa yang harganya murah dan cepat pengirimannya agar pelanggan puas dan loyal. B. Bisnis menjual barang buatan sendiri. Yang ini bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar meski memang membutuhkan lebih besar waktu dan tenaga anak Anda. 1. Menjual hasil karya sendiri. Anak Anda tentu sering disuruh membuat prakarya di sekolah, seperti membuat bunga dari kertas atau pita warna-warni atau bingkai foto. Kalau hasil prakarya mereka bagus, apalagi disukai teman-teman, mereka bisa menjadikannya sebagai jalan bisnis. Selain dapat dijual ke teman-teman sekelas,
Prakarya tersebut dapat dijual di tempat lain seperti pasar atau pameran. Tipsprener. Agar lebih mudah terjual, pastikan hasil karya tersebut tidak hanya indah, tetapi juga bermanfaat. Suatu hasil karya, seperti lukisan, terkadang perlu waktu untuk membuatnya dilirik orang. Yang penting, anak Anda senang dapat membuatnya. Anak bisa mencari orang yang akan menghargai hasil karyanya. Dan dari sana akan terbuka pasar untuk menjual hasil karya mereka tersebut. 2. Menjual gambar untuk diwarnai. Anak-anak prasekolah biasanya senang mewarnai. Kenapa tidak hal ini dijadikan peluang bisnis dengan menyediakan media mewarnai untuk mereka? Anak dapat disuruh membuat gambar yang bagus, bisa gambar tumbuhan, binatang, atau tokoh-tokoh kartun yang tengah disukai anak-anak. Kemudian diperbanyak dengan cara difotokopi. Ini bisa ditawarkan kepada anak-anak di lingkungan rumah atau sekolah. Tipsprener. Kalau pembeli menyukai gambar yang dibuat, anak Anda bisa menanyai dan memfasilitasi gambar-gambar yang ingin dibeli selanjutnya. Agar memudahkan, anak Anda dapat menitipkan barang jualan ini di TK. Dengan demikian, anak Anda tidak akan terganggu jadwal sekolahnya. 3. Menjual menu sarapan. Tiap hari pasti ada saja anak teman sekolah anak Anda yang datang ke sekolah tanpa sarapan dengan berbagai alasan. Lantas, kenapa tidak anak Anda suruh jualan sarapan? Anak Anda bisa menjual nasi uduk atau roti lapis. Anak Anda bisa membuatnya sendiri atau dibantu oleh Anda, atau mengambilnya dari orang lain. Tapi membuat sendiri, apalagi jika Anda jago masak, tentu akan lebih baik. Rasa yang khas dan tidak didapatkan di tempat lain akan membuat teman-teman anak Anda menyukai barang dagangan tersebut. Tipsprener. Sambil jualan, anak Anda bisa melakukan survei kecil-kecilan dengan menanyakan kepada konsumennya mengenai menu sarapan yang mereka inginkan. Dari sini, anak Anda bisa mengembangkan produknya, baik dari segi kualitas maupun varian atau jenis produknya. 4. Menjual minuman segar. Panas-panas, enaknya minum minuman dingin. Anak Anda bisa memanfaatkan cuaca panas untuk berjualan minuman. Anak Anda bisa menggunakan produk minuman instan yang dijual di pasaran atau membuat resep minuman sendiri. Tipsprener. Manfaatkan ruang publik dan event-event tertentu yang dihadiri banyak orang, seperti taman tempat olahraga atau acara kesenian dan panggung hiburan. Kalau berjualan di tempat yang ramai seperti ini, tidak ada salahnya Anda menemani anak berjualan agar tidak kerepotan melayani pembeli. 5. Menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai. Mainan anak Anda masih banyak yang bagus, tapi mereka sudah bosan memainkannya. Padahal pakaian mereka juga masih terlihat baru, tetapi sudah kekecilan. Apapun barangnya, selama itu masih bagus, anak Anda bisa menggelar dagangan di depan rumah. Berilah saran kepada buah hati Anda mengenai harga untuk setiap barang. Tipsprener. Barang-barang bekas biasanya terlihat jadul karena dibelinya sudah lama sekali. Oleh karena itu, agar barang-barang tersebut dilirik orang atau memiliki daya jual, maka anak Anda dapat memolesnya atau mengemasnya sedemikian rupa agar menarik. Perbaiki barang-barang yang rusak atau lakukan pembaruan biar barang-barang terlihat seperti barang-barang keluaran sekarang. Lihat majalah atau internet sebagai referensi modifikasi barang-barang lama tersebut. C. Bisnis keahlian sendiri. Kalau selama ini anak Anda sering diminta untuk membuat atau melakukan sesuatu, sekarang saatnya mengubah permintaan itu menjadi penjualan. Keahlian anak apa saja yang dapat dijadikan peluang bisnis? Berikut beberapa contohnya. 1. Memperbaiki barang-barang. Anak Anda bisa memperbaiki komputer atau radio. Atau anak Anda pintar memperbaiki sepeda yang rusak. Semua itu bisa jadi jalan bisnis.
Bila anak Anda selama ini memang sudah sering membantu orang yang memperbaiki barang-barangnya yang rusak, sekarang mereka bisa mulai membisniskannya. Dari yang asalnya melakukan perbaikan gratis, mereka bisa mulai menawarkan jasa dengan imbalan atau bayaran. Bila hasil kerjanya memuaskan, tentu orang-orang tidak akan merasa rugi untuk menghargainya dengan bayaran yang tinggi. Tipspreneur. Dalam bisnis pelayanan jasa seperti ini, kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan sangat diutamakan. Oleh karena itu, penting bagi anak Anda untuk bekerja dengan baik dan memenuhi keinginan pelanggan. Bila pekerjaannya memuaskan, pelanggan tentu akan merekomendasikan kepada teman-temannya. Ini akan menjadi ajang promosi gratis bagi usaha anak Anda. 2. Mendesain. Anak Anda hobi ngedit foto, mendesain kaos, atau suka bantuin teman membuat beragam tampilan media cetak seperti brosur atau undangan. Tidak salah kalau menjadikan keahlianmu ini sebagai lahan bisnis. Tipspreneur. Dari keahlian ini, anak bisa memperluas pelayanan yang diberikan. Misalnya, dari cuma mengedit foto, meningkat menjadi menawarkan jasa cetak atau print foto. Suruh anak untuk membuat editan dan hasil cetak yang bagus. Jangan lupa untuk pilih kertas dan tinta print paling oke buat hasil terbaik. Semakin anak Anda berusaha untuk meningkatkan kualitas jasa, maka semakin tinggi pula penghargaan yang akan diberikan oleh orang lain. 3. Memotret atau merekam video. Anda mempunyai kamera atau handycam, tapi dipakainya cuma pada saat acara-acara keluarga dan akhirnya kamera tersebut nganggur sampai berdebu. Anak Anda bisa mempergunakan kamera tersebut dan dia juga menguasai keahlian mengedit video. Tidak ada salahnya mendorong anak Anda berbisnis jasa foto atau rekam dan edit video. Sebagai langkah awal, anak bisa disuruh memotret atau merekam. Bisa dengan kamera video, merekam pesta pernikahan, atau ulang tahun yang diadakan oleh tetangga. Mereka pasti senang kalau tahu acaranya didokumentasikan lewat foto apalagi video. Tipspreneur. Agar pelanggan tahu kualitas jasa layanan anak Anda, tunjukkan hasil foto atau rekaman video yang pernah dibuat. 4. Menjadi guru les. Anak Anda mempunyai kemampuan atau menguasai pelajaran yang baik. Anak Anda bisa membuka jasa atau memberi les kepada teman sekelas. Atau bisa juga adik kelas. Jika anak enggan atau sungkan memberi les pada teman sendiri, Anda bisa membantunya mencarikan anak yang membutuhkan guru les. Jika usahanya ini laku, ingatkan anak agar mengatur jadwal les setiap anak lain agar tidak bentrok dan tidak mengganggu jadwal belajarnya sendiri. Tipspreneur. Menjadi guru les tidak hanya diperuntukkan bagi yang pintar pelajaran sekolah. Kalau anak Anda memiliki keterampilan memasak, menjahit, atau menyulam, dan banyak orang yang membutuhkan keahlian tersebut, mereka juga bisa membuat semacam kursus kecil-kecilan. Anak Anda dapat membuka usaha kursusnya seperti layaknya belajar kelompok. Anak Anda bisa memandu mereka dengan cara yang lebih akrab dibandingkan kursus keterampilan sungguhan. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.